Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih kepada para audiens yang menyempatkan hadir di acara presentasi kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan ruang untuk saya bisa mempresentasikan hasil penelitian tersebut. Saya melakukan penelitian ini di PT Pupuk Kujang Indonesia. Adapun judul yang saya akan sampaikan yaitu mengenai motor induksi 3 pasa pada pompa amoniak di PT Pupuk Kujang, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Daman Huri dengan NIM 1219103. Asal instansi STTX Mako Subang. Berlanjut ke tujuan yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini, yaitu mengenai motor induksi 3 pasa pada pompa amoniak di PT Pupuk Kujang Cikampek. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sejarah singkat PT Pupuk Kujang Cikampek. Pabrik pupuk kujang ini yaitu terdiri dari 2 tempat. Yang pertama yaitu Pupuk Kujang 1A, kemudian ada pabrik Pupuk Kujang 1B. Nah, pabrik Pupuk Kujang 1A didirikan pada tahun 1960. Pemerintah kala itu sedang berusaha untuk meningkatkan dan menggalakkan program sumber daya pangan khususnya di sektor pertanian. Kemudian pabrik Pupuk Kujang 1B yaitu didirikan pada pertengahan 2003 seluas 3,5 hektar. Pabrik Pupuk Kujang 1B dibangun oleh kontraktor Toyo Engineering Corporation pembangunan proyek oleh PT Rekayasa. Kemudian hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Pupuk Kujang yaitu yang pertama ada pupuk urea, yang kedua pupuk Jiranti, kemudian yang ketiga ada pupuk NPK, yang keempat yaitu pupuk nitrea. Kemudian fungsi motor induksi 3 pasa pada pompa amoniak yaitu untuk menjalankan pompa amoniak agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar dan membantu dalam sistem kendali pergerakan pompa tersebut. Adapun cara kerja, yaitu cara kerja motor induksi 3 pasa itu menggunakan jenis pengasutan. Cara kerja motor induksi 3 pasa pada pompa amoniak yaitu menggunakan jenis pengasutan. Jenis pengasutan kontrol motor atau starting motor direct online, yaitu sering disebut dengan DOL ya. Pengasutan motor listrik direct online adalah jenis pengasutan pada motor listrik secara langsung. Jadi sebenarnya pada pengasutan jenis ini biasa disebut juga tanpa pengasutan. Tapi jenis pengasutan DOL ini memang populer di dunia industri, khususnya untuk motor listrik dengan kapasitas daya yang kecil. Artinya pengasutan ini efektif dan efisien digunakan daripada menggunakan jenis pengasutan yang memerlukan banyak peralatan asut yang mahal. Kemudian cara menjalankan motor induksi 3 pasa pada pompa amoniak tersebut yaitu yang pertama, motor 3 pasa akan bekerja atau berputar apabila sudah dihubungkan dalam hubungan tertentu. Kemudian yang kedua, mendapat tegangan atau jala-jala power atau sumber sesuai dengan kapasitas motor. Kemudian adapun masalah yaitu atau troubleshooting yang terjadi pada motor induksi 3 pasa tersebut yaitu pada saat listrik mengalir terjadi macet ampere dinamo pasti akan meningkatkan yang berimbas pada dinamo panas melebihi batas hingga terbakar.
Kemudian tidak stabilnya tegangan listrik pada saat tegangan listrik turun, maka arus listrik dinamo akan naik. Naiknya arus listrik inilah yang menyebabkan panas hingga akhirnya terbakar. Kemudian kapasitor rusak, di mana kapasitor ini berfungsi membantu start awal dinamo berputar. Jika kapasitor ini rusak, berarti dinamo ini tidak bisa berputar. Jika dibiarkan lama pada kondisi dialiri listrik, dinamo akan terbakar. Kemudian terkena air, biasanya ini banyak terjadi pada dinamo pompa air, di mana jika mekanik seal sudah aus, terjadi kebocoran hingga mengenai gulungan dinamo. Pada saat air masuk ke gulungan dinamo yang masih dialiri listrik, menyebabkan terjadinya konsleting pada bagian dinamo. Kemudian ada juga masalahnya itu lembab. Nah, lembab itu pengaruhnya ke insulation tester. Kemudian selain troubleshooting, yaitu ada juga manfaat motor induksi 3 fasa pada pompa amoniak, yaitu pemanfaatan energi gerak ini yang kemudian banyak digunakan beberapa beban, yang salah satunya digunakan pada pompa amoniak, yaitu untuk mempermudah proses pendistribusian. Kemudian lanjut kepada preventive maintenance. Apakah itu preventive maintenance? Yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan tak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Kemudian kegiatan preventive maintenance yang saya teliti yaitu yang pertama, memeriksa motor, yaitu noise bearing, perbaiki jika rusak. Kemudian periksa lokal ampere motor jika ada atau ukur load dengan ampere klaim untuk setiap fasa di MCC, bandingkan dengan nameplate. Nah, kemudian periksa body atau cover atau box terminal dari motor, itu bisa diperbaiki jika ada kerusakan. Kemudian periksa grease atau oli bearing pada motor tersebut. Bila bias dilakukan atau tambah jika perlu. Kemudian kencangkan baut-baut MCC dan periksa tahanan isolasi dari power panel dan motor. Kemudian periksa grounding motor, perbaiki jika putus. Kemudian indikator-indikator lampu di lokal panel, ganti jika putus. Itu yang sering saya lakukan ketika melakukan penelitian di suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada fungsi dan tujuan preventive maintenance itu apa sih? Nah, fungsi dan tujuan preventive maintenance itu yaitu pertama, untuk mencegah kerusakan pada motor, kemudian untuk melancarkan proses produksi ketika berjalan, dan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketepatan waktunya. Nah, mungkin dari beberapa poin-poin yang saya jelaskan tadi, yaitu saya dapat mengambil kesimpulan mengenai apa yang saya presentasikan, apa yang saya teliti dari sebuah perusahaan yang berjudul Motor Induksi 3 Fasa pada Pompa Amoniak di PT Pupuk Kujang, yaitu kesimpulannya PT Pupuk Kujang Cikampek adalah perusahaan jenis petrokimia dan hasil produksi PT Pupuk Kujang yaitu urea, NPK, nitrea, dan jiranti. Dan motor induksi 3 fasa pada pompa amoniak berjalan berdasarkan jenis pengasutan kontrol direct on land, ya, atau sering disingkat dengan
DOL. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.